Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, kembali lagi bersama saya Kaira dari kelas 10C SMA Hatoy di Hatoy Punya Podcast. Ya, kayak almarhum Pak Habibie. Aku pengen nyamain dia atau mungkin lebih dari dia gitu. Gara-gara global warming itu atau pemanasan global. Yang jelas ini mengubah iklim dunia atau pabriknya sendiri. Pabriknya misalkan dia ngeluarin polusi, itu bisa merusak lingkungan juga. Atau misalkan kayak tadi langsung gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di Hatoy Punya Podcast. Belajarnya ini tuh gak ngebosenin. Sekolah unggulan yang ada di Kota Sukabumi. Bisa ngebedain Hatoy sama SMA lain lagi. Rata 60% diterima di kampus-kampus favorit di Indonesia. Kalian udah gak bingung kan mau sekolah di mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di Hatoy Punya Podcast. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, kembali lagi bersama saya Kaira dari kelas 10C SMA Hatoy di Hatoy Punya Podcast. Nah, di episode 4 kali ini kita akan membahas dengan tema Save Our Earth, yang tentunya kita juga udah mengundang bintang tamu spesial kita, yaitu Rajendra Salhuda. Nah, ini dia Rajendra Salhuda. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, aku mau ngucapin juga selamat karena kemarin kakak udah berhasil gitu ya, dapat juara 2 Olimpiade Geografi se-ASEAN. Bener Kak? Betul. Nah, di sini gimana sih rasanya bisa bersaing sama teman-teman hebat dari daerah-daerah lain? Buat aku sendiri ya, yang dirasain aku ya, itu menginspirasi sih. Karena kita bisa bertemu dengan orang yang sungguh-sungguh dalam belajar dan juga yang terbaik. Bahkan ada yang lebih baik daripada aku. Buktinya kan aku juara 2 ya. Juara 1 ini loh yang menginspirasi banget aku ingin jadi lebih baik. Karena beliau ini, Mas Kelvin, kalau Mas Kelvin nonton, halo. Mas Kelvin ini belajarnya keras banget dan tidurnya hampir 5 jam sehari. Dan itu kan keras ya, kayak almarhum Pak Habibie. Aku pengen nyamain dia atau mungkin lebih dari dia gitu. Jadi benar-benar mendorong aku untuk jadi lebih baik lagi gitu sih. Tapi kalau dilihat dari pialanya gini bisa kayak gede gitu ya Kak. Kamera boleh dong di zoom. Nah Kak, kan kita kali ini tuh bakal ngebahas seputar topik gak jauh dari geografi ya. Nah, kalau menurut Kak Rajen sebenarnya masalah lingkungan hidup apa sih yang jadi ancaman buat keselamatan bumi? Masalah apa yang jadi lingkungan? Iya. Buat sekarang sih jelas ya. Mungkin kamu juga tahu, mungkin semua yang di ruangan juga tahu, yaitu perubahan iklim gara-gara global warming itu atau pemanasan global. Yang jelas ini mengubah iklim dunia. Terus kalau pemanasan global membuat air laut itu permukaannya naik sehingga banyak tempat yang tenggelam seperti misalkan negara Tuvalu. Itu sedih gitu. Itu dari aku. Tapi untuk Indonesia sendiri itu ada perubahan iklim nggak sih Kak? Oh jelas ada. Jadi kan iklim itu kan definisinya adalah rata-rata cuaca selama rentang beberapa tahun, sekitar 10 tahunan atau lebih, lebih bagusnya lebih, sekitar 25 sampai 30. Nah, buktinya apa? Misalkan gini, kalau dulu orang tua kita bilang kan, oh September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari hujan. Tapi sekarang kita bulan Agustus kita keluar rumah kehujanan. Itu kan adalah bukti kalau cuacanya tidak menentu dan itu jelas berpengaruh banget ke iklim di Indonesia khususnya. Itu kalau mau bukti. Terus? Selain faktor-faktor tadi yang emang mempengaruhi juga untuk keselamatan bumi, selain itu ada faktor apa lagi Kak? Oh ini sebetulnya faktor yang jadi Faktor nyebabin utama, itu ya? iya. Nyebabin masalah-masalah itu? Iya. Menurut aku ya, manusia. Kenapa manusia Kak? Kenapa manusia? Karena aku pernah dengar pepatah yang ngomong alam itu akan ada tanpa kita. Berarti kalau misalkan alam dibiarin tanpa kita itu nggak bakal masalah. Nah, buktinya mana Kak? Buktinya Chernobyl, kota yang di daerah Ukraina itu. Dia kan beres nuklir, nggak ada manusia situ, tetap aman aja. Diisi sama binatang, tumbuhan dan sebagainya. Tapi manusia nggak bakal ada tanpa alam. Itu beda. Dan manusia tuh benar-benar terbukti banget. Dialah yang menyebabkan kerusakan. Baik itu dari deforestasi, penggundulan hutan kan jelas. Siapa lagi kan? Nggak mungkin harimau bawa gergaji terus gergajiin hutan kan nggak mungkin ya. Itu kan manusia yang punya akal, gitu sih. Tapi buat manusia sendiri, kalau misalnya manusia bisa ngejaga lingkungan, berarti dia nggak bakal ngerusak dong Kak? Betul, nah itu dia. Jadi manusia ini double edge. Itu bersifat ganda lah. Dia bisa merusak atau dia bisa memperbaiki juga, bisa membuat lingkungan jadi lebih baik, bisa. Jadi tergantung manusianya sendiri. Tapi gitu. mungkin karena belum adanya kesadaran kali ya Kak? mungkin ya.
Atau mungkin ada faktor lain gitu. Memangnya emang faktor apa, Kak? Bisa unsur ekonomi, bisa. Kayak orang ingin mengeksploitasi sesuatu tanpa memikirkan lingkungan, ada. Gitu. Nah, mungkin boleh disebutin apalagi yang bisa nyebabin kerusakan lingkungan hidup mungkin, Kak? Apalagi ya? Selain manusia? Selain manusia gak ada. Tapi paling kalau mau manusia jenisnya banyak yang kita bahas nih. Misalkan manusianya ngegunain transportasi. Berarti transportasinya atau pabriknya sendiri. Pabriknya misalkan dia ngeluarin polusi, itu bisa merusak lingkungan juga. Atau misalkan kayak tadi langsung gitu. Tapi kalau dari selain manusia nggak ada. Paling jenis-jenisnya aja yang kita bisa bahas gitu. Oh, ada. Meteor. Kenapa meteor? Ya bisa. Kepunahan bisa terjadi gara-gara meteor juga. Terus meteor ketika nabrak hutan hancur hutannya. Jadi benda ekstraterestrial atau benda di luar angkasa itu bisa menyebabkan kerusakan. Gitu sih. Jadi mungkin dari faktor-faktor itu emang luas banget ya, Kak? Luas. Tapi paling utamanya manusia. Manusia paling utama. Nah, kalau fenomena alam yang biasanya sering terjadi, yang bisa disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup, itu apa ya, Kak? Buat sekarang-sekarang ya? Iya. Karena fenomena alam yang lagi ngetren ini, gak semuanya kan disebabkan oleh kerusakan ya. Kayak misalkan, kita ngomong gempa bumi. Bukan manusia dong. Iya. Gunung berapi meletus, bukan manusia. Tapi kalau misalkan ada yang manusia, ada. Kenaikan muka air laut itu gara-gara global warming. Itu sedih banget. Contohnya di Tuvalu. Itu permukaan air lautnya naik sampai nenggelamin rumah mereka. Jadi bayangin kamu, misalkan orang Tuvalu, 30 tahun kemudian, kan tanah kamu udah nggak ada. Kamu pulang nih. Kamu tinggal di negeri yang beda gitu ya, sama istri sama keluarga kamu. Atau misalkan kalau misalkan kayak sama keluarga kamu lah ya. Kamu ketika mudik, kamu datang ke Tuvalu, orang lain mudiknya bisa ada napak gitu ya. Kamu mudiknya scuba diving. Karena udah tenggelam. Itu kan sedih banget. Itu dampaknya gitu, fenomena alam yang bisa terjadi. Atau badai yang makin parah, itu juga salah satunya. Terus? Jadi untuk mungkin yang terakhir, Kak, pesan Kak Rajen sebagai pelajar gitu ya, untuk generasi yang akan datang atau generasi muda, biar bumi ini tetap bertahan dan gak mengalami kepunahan, apa sih, Kak? Kita tetap harus konsisten berjuang untuk mempertahankan lingkungan di seluruh unsur, baik dari pemerintah, baik dari para kalangan ilmuwan, baik dari aktivis dan semuanya. Yang pemerintah dia dengan kuasanya mengatur, juga yang para warga sipil kita juga ikut bertindak. Jadi bareng-bareng, nggak bisa satu komponen doang sih, kalau dari aku gitu. Oke, mungkin cukup. Itulah tadi obrolan seru kita bersama Rajendra Salhudar, juara 2 Olimpiade Geografi tingkat ASEAN. Saya Khaira pamit dan undur diri. Terima kasih kepada Kak Rajen sudah hadir. Dan semoga prestasinya dapat terus meningkat dan juga bisa menjadi juara geografi tingkat internasional. Amin. Kita berdua pamit di Hatoy Punya Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.